Shalom jemaat GPD Betania yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kita. Tidak ada kata yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain ucapan syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari pagi hari ini siapkan hati kita untuk kita datang menyembah dan mengagungkan Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Ku beri kemuliaan dan hormat hanya kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
berlimpah dengan ucapan syukur. Sebab Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang menyelamatkan kami. Pagi hari ini hati kami mengucap syukur kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan, setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba waktunya kami akan memuji-muji Engkau dengan sukacita. Kiranya Engkau Tuhan mau hadir di tengah-tengah pujian kami. Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan oleh karena Engkau yang bekerja di dalam pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Engkau dengan sorak-sorai, dengan penuh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memberikan pujian, sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin, haleluya. Ya, ya Tuhan yang maha besar, ya Allah yang maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan, ya Allah yang maha besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang maha besar. Namamu berkuasa di atas segala nama. Pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Kiranya pujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum, menyukakan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan pengurapan kepada kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu,
urapi kami semua, sehingga kami akan duduk diam dan kami menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Gereja Betania yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa kita semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita diberkati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Markus 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Markus 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa sejarah penting di dalam kekristenan. Kebangkitan ini menjadi sejarah yang diakui oleh seluruh dunia. Itulah sebabnya setiap tahun peristiwa kebangkitan Yesus ini dirayakan oleh orang-orang Kristen seluruh dunia. Sekalipun Yesus mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu, tetapi kuasa kebangkitannya sampai hari ini tetap dirasakan, dinikmati oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Yesus itulah yang membuat perbedaan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Kalau Yesus hanya mati dan tidak bangkit, hidup selama-lamanya, maka iman kekristenan kita adalah sia-sia. Tetapi karena Kristus mati dan bangkit, ini yang menjadi perbedaan esensi dari kepercayaan lain. Oleh karena Kristus yang sudah bangkit itulah menyatakan bahwa Ia adalah hidup. Bapak Ibu, ada banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang sangat terkenal, tetapi mereka mati tidak pernah bangkit. Di Alkitab ditulis ada beberapa orang yang mati dan bangkit, tetapi mereka mati lagi. Beda dengan Yesus Kristus. Kristus mati, kemudian pada hari yang ketiga Ia hidup dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Ayat yang baru kita
baca tadi Bapak Ibu menceritakan sekelompok wanita kemudian datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah untuk diletakkan di dekat jenazah Yesus. Awalnya mereka sangat khawatir, takut, karena memang situasi waktu itu bagi murid-muridnya sangat menakutkan. Karena guru agung mereka baru aja Jumat mati di atas kayu salib, dan itu membuat kegemparan yang luar biasa. Sementara murid-murid yang lain berkumpul di tempat yang lain, wanita-wanita ini pergi ke kubur Yesus dihantui dengan rasa kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Karena kubur Yesus selain ditutup dengan batu yang besar, tetapi juga disegel oleh tentara Romawi. Dan mereka sadar ada satu hambatan yang besar. Tetapi wanita-wanita ini tetap berinisiatif pergi ke kubur Yesus. Tetap melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke kubur Yesus. Mereka tidak mengurungkan diri. Mereka tidak membatalkan niatnya untuk melihat kubur Yesus. Tetapi betapa terkejutnya ketika mereka sudah sampai di kubur Yesus. Batu yang besar itu ternyata sudah terguling. Lebih terkejutnya lagi, malaikat datang dan memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus yang sudah dikuburkan itu sudah tidak ada lagi. Malaikat itu memberitahu bahwa kubur ini telah kosong. Yesus sudah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Dengan cepat kabar kebangkitan Yesus ini tersiar ke seluruh Yerusalem. Karena beberapa hari yang lalu, Jumat, Yesus mati di atas kayu salib. Tiba-tiba Minggu pagi-pagi Yesus sudah bangkit. Itulah sebabnya para ahli Taurat, para imam-imam besar, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, musuh-musuh Yesus merasa terkejut dan ketakutan, lalu merekayasa dalam soal kebangkitan Yesus. Mereka merekayasa, menceritakan Yesus tidak bangkit, tetapi telah dicuri oleh salah satu muridnya. Apapun yang mereka rekayasakan, Yesus kebangkitannya sesuai dengan kitab suci. Yang mati dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa historis ini menjadi sebuah peristiwa yang nyata, real. Kebangkitan Yesus bukan sesuatu yang bersifat mitos, cerita yang mengada-ada. Tetapi kebangkitan Yesus merupakan rangkaian dari nubuatan di mana Allah telah menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah sebabnya ada sebuah filosofi yang berkata begini: walaupun Yesus sudah bangkit,
Tetapi kalau Yesus itu tidak bangkit di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi sia-sia. Peristiwa kebangkitan Yesus yang terjadi 2000 tahun lalu, biarlah itu akan terjadi di dalam diri kita. Yesus bangkit di dalam roh kita. Kuasa kebangkitannya menjadi daya pendorong kita untuk kita memiliki semangat yang luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara berkaitan dengan kuasa kebangkitan Kristus, spirit kebangkitan Yesus untuk kita yang hidup di hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, biarlah kita terus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Mujizat Yesus itu ada di dalam diri kita. Ada dua hal pandangan yang membuat kita mempercayai tentang hidup ini. Yang pertama, kalau kita percaya bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini merupakan rentetan kejadian yang ajaib dan mujizat, maka itu akan terjadi atas hidup kita. Yang kedua, kalau kita memahami hidup ini sebagai hal yang biasa-biasa saja, maka itu pun sesuai dengan keyakinan kita. Mari Bapak Ibu, pandanglah hidup kita sebagai perjalanan tiap saat, tiap waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun merupakan sebuah rentetan peristiwa atau kejadian yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan mujizat, pada mujizat yang berikutnya. Hidup kita ini adalah berkat mujizat Tuhan. Murid-murid yang melihat kubur Yesus telah melihat batu yang besar itu terguling. Sebuah mujizat yang luar biasa. Kita berdoa mujizat yang sama itu terjadi atas hidup kita. Tiap saat, tiap waktu, apapun keberadaan kita, bagaimanapun berat pergumulan kita, mari kita selalu melihat bahwa hidup ini merupakan rangkaian keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat. Kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat hari-hari ini. Secara korporat, orang mengalami pergumulan yang sama, kesulitan yang sama, kekhawatiran yang sama, ketakutan yang sama. Tetapi saya mau tegaskan kepada saudara, kuasa kebangkitan Yesus memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa batu yang besar itu sudah terguling. Murid-murid mengalami mujizat yang besar. Biarlah kita juga dalam perjalanan hidup kita di hari-hari yang sulit ini terus mengalami kuasa mujizat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bangun, kita masih bisa melihat anak, cucu-cucu kita, masih melihat suami istri kita, masih bisa bekerja walaupun kita bekerja di dalam rumah, belajar di dalam rumah, ibadah di dalam rumah. Mari lihatlah itu dari sudut pandang sebagai berkat keajaiban dari Tuhan, sebagai mujizat dari Tuhan. Kalau hari ini kita masih mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, kita diberikan kesehatan, masih bisa makan cukup, kita masih diberikan kesempatan melakukan banyak hal,
pandanglah itu sebagai perjalanan hidup yang penuh keajaiban dan mujizat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari alami kuasa kebangkitan Kristus. Alami mujizat kebangkitannya di dalam diri kita. Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat itu hari ini tetap terjadi. Setiap saat terjadi. Karena di dalam diri kita ada Yesus Kristus yang sudah bangkit dan hidup. Saya berdoa, kalau engkau mengalami kelemahan fisik, dalam nama Yesus yang sudah bangkit, engkau disembuhkan. Kalau engkau sedang susah dalam nama Yesus, oleh karena kuasa kebangkitan Yesus, engkau mengalami sukacita dari Tuhan. Kalau engkau sedang gagal dalam nama Yesus, Yesus yang sudah bangkit itu akan memberikan harapan yang baru dalam engkau. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus bangkit dan bangkit selama-lamanya. Yang kedua Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan, teruslah melangkah walaupun tampaknya di depan kita ada kesulitan besar, sesuatu yang mustahil. Wanita-wanita itu telah melihat batu yang besar, ada hambatan di depannya, ada tantangan di depannya. Tetapi murid-murid ini terus bergerak maju, mendesak terus maju, tidak mengurungkan niatnya, dan sampailah dia pada satu titik di mana dia bisa melihat sesuatu keajaiban yang luar biasa. Mungkin engkau hari-hari ini sedang pesimis menghadapi hidup, skeptis dalam menghadapi hidup, rasa takut yang terus berkelebihan. Karena tiap hari kita mendengar berita-berita yang menakutkan. Tetapi mari terus mendesak maju, bergerak maju, alami spirit kuasa kebangkitan. Karena yang kita sembah Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Itu sebabnya kesulitan apapun yang sedang kita hadapi, semuanya itu bisa kita lalui karena Yesus yang hidup ada di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus belajar memiliki daya juang yang kuat. Jangan gampang menyerah. Kuasa kebangkitan Yesus membuat kita menjadi orang-orang yang terus maju karena di depan kita ada kemenangan yang besar. Di dalam kebangkitan yang membuat kita menjadi orang-orang yang punya semangat luar biasa. Karena Yesus yang kita imani, yang kita percaya adalah Allah yang hidup. Jangan takut dengan besarnya hambatan di depan kita. Dan jangan cari alternatif yang lain. Hadapi, karena kita tahu Yesus yang hidup itu menyertai kita. Yesus yang luar biasa juga bangkit itu ada di dalam diri kita. Yesus yang sudah hidup itu hari ini, esok dan selama-lamanya ada di dalam diri kita, menyertai kita. Sebesar apapun tantangan hidup ini, mari lihatlah Yesus mendahului kita. Dan Yesus berkata, kalau aku sudah menang, roh kemenangan itu pun aku berikan kepadamu. Engkau adalah pemenang. Engkau adalah punya spirit yang luar biasa. Engkau mampu mengatasi hambatan-hambatan itu. Kesimpulannya Bapak Ibu, terus alami mujizat kuasa kebangkitan Yesus. Dan yang kedua, terus melaju sekalipun ada hambatan yang besar. Karena kuasa kebangkitannya menyertai kita semua. Amin. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Mari Bapak Ibu, saya menyebut kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian.
Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia berat hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Amin, haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata bahwa Engkau mati dan bangkit naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami. Sungguh Tuhan, satu anugerah yang besar, mujizat yang besar yang kami boleh alami. Bahwa mujizat terbesar dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu adalah kami memiliki Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Harta yang terbesar, kami memiliki Engkau yang hidup Tuhan. Dan terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Dalam kuasa kebangkitan Kristus, mujizat Kristus itu terus kami alami. Roh kebangkitan, spirit kebangkitan, kekuatan kebangkitan itu Tuhan boleh terjadi atas kami. Kami jadi orang-orang yang terus mengalami keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat setiap hari Tuhan bersama dengan Engkau. Hidup kami ini Tuhan merupakan keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami keletihan, mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah dan berikan mujizat kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami tahu Tuhan, Engkau yang hidup itu ada di dalam diri kami. Kami meteraikan firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kiranya menjadi berkat bagi kami semua.
setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kemenangan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan dan pandangmu. Kristus yang hidup, yang sudah bangkit itu ada di dalam hidup kita. Arahkan pandangan kita kepada Kristus yang sudah bangkit dan memberikan berkat terbesar dalam hidup kita. Tuhan, urapi tangan kanan dan tangan kiri kami apabila kami mengerjakan sesuatu, Tuhan, baik di rumah kami maupun di luar rumah kami. Kiranya Tuhanlah yang mengurapi tangan kanan dan tangan kiri kami. Berkat penyertaan Tuhan yang menjadikan kami diberkati dan berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan meteraikan itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberi korban persembahan dengan hati yang cinta Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa